Shalom saudara, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan terambil dari surat Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Surat pengembalaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara perhatikan kata-kata ini, lebih baik terjemahannya adalah jika kita tidak menyerah, begitu ya. Dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua, edisi kedua, itu sudah diperbaiki seperti itu. Jadi apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kata kawan-kawan ini juga lebih baik diterjemahkan kepada saudara seiman kita, saudara-saudara seiman kita. Itu juga di dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua, saudara, sudah diperbaiki seperti itu. Jadi, sebagai informasi, Lembaga Alkitab telah menerbitkan Alkitab terjemahan baru yang kedua untuk lebih memakai kata-kata yang lebih sesuai dengan keadaan zaman ini. Tentu banyak yang bertanya, kenapa Alkitab dirubah? Karena Bapak Ibu Saudara, terjemahan baru itu sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dan perkembangan bahasa Indonesia yang dipakai pada waktu itu dan dipakai pada waktu sekarang itu sudah terjadi pergeseran penggunaan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya baru saja pada bulan Februari yang lalu Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan edisi yang kedua. Ya, jadi ada beberapa kata-kata yang sudah nggak pernah dipakai bahkan sampai saat ini. Baik, itu merupakan pendahuluan dari saya. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami hadir pada saat ini di rumah-Mu ya Tuhan, membawa segala keberadaan diri kami untuk kemudian mencari kehendak dan wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah bukan sekedar badan kami yang hadir, tetapi hati dan pikiran kami juga boleh kami persembahkan menjadi persembahan yang kudus pada saat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan, mendengarkan suara-Mu, merasakan kehadiran-Mu melalui firman yang akan kami renungkan sebentar ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya percaya saudara sekalian dan saya tentunya pernah merasakan susahnya jadi orang baik. Pernah saudara merasakan susahnya jadi orang baik? Misalkan ada istilah dikasih hati minta jantung. Jadi orang yang tidak tahu berterima kasih, bukannya berterima kasih, sudah dibaikin begitu ya, malah minta lebih daripada itu. Jadi saya dulu banget punya teman baik, dia punya kendaraan banyak, nah ada temannya lagi meminjam motor kepada dia, dipinjamkan motor. Hilang temennya, sama motor-motornya juga, ya nggak pernah kembali lagi saudara. Itu namanya orang yang nggak tahu diuntung, ya orang yang nggak tahu berterima kasih. Jadi teman saya ini bilang sama saya, susah ya jadi orang baik ya. Karena apa? Dikasih hati, minta jantung. Atau mungkin juga yang kedua, susahnya kita menjadi orang baik adalah karena air susu dibalas dengan air tuba. Apa maksudnya saudara? Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu bukan kembali dalam bentuk kebaikan, tetapi kembalinya dalam bentuk ketidakbaikan atau kejahatan yang kita alami. Ya. Jadi misalkan saya sering dengar juga dari
sana-sini begitu ya, bahkan juga dari jemaat. Kadang-kadang dalam rekan berbisnis, sangat mempercayai rekan bisnis, diberikan modal, diberikan kepercayaan, tetapi malah ditipu begitu ya, malah dibawa lari. Ya, atau juga dalam keluarga saya juga sering mendengar orang tua yang mengatakan saya sudah membesarkan anak sekuat tenaga saya. Sekarang anak sudah punya keluarga lagi, sudah tidak memperhatikan saya lagi. Jadi, wah kebaikan orang tua kok begitu ya, tidak kembali kepada dalam bentuk kebaikan, tetapi malah tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Saudara, atau juga dalam gereja, semua kita yang di sini datang ke gereja, kalau kita melayani tentu kita dengan tujuan kebaikan, bukan? Kita semua bawa persembahan kita, baik itu dalam bentuk apapun itu, talenta kita, pikiran kita, waktu kita, semua kita berikan di sini, di gereja untuk melayani bersama-sama. Tetapi kadangkala di dalam interaksi satu dengan yang lain, saudara, terjadi namanya miskomunikasi, terjadi yang namanya suka tidak suka, terjadi kesalahpahaman, sehingga apa saudara, kita merasa pelayanan kita ini kok nggak dihargai. Saya sudah menabur kebaikan di tempat ini. Kenapa air susu balesnya ke saya bukan kebaikan, tetapi adalah ketidakbaikan yang saya rasakan. Nah, makanya susah bukan saudara menjadi orang baik, ya penuh pergumulan kan. Apalagi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu punya tuntutan-tuntutan kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Sebagai anak Tuhan kita nggak boleh bohong. Sebagai anak Tuhan kita harus bicara jujur. Sebagai anak Tuhan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau sudah disakiti hatinya harus pemurah dan pengampun, saudara. Harus mengasihi tanpa pamrih, harus pikul salib. Waduh, saudara merasa susah benar kita mau jadi anak Tuhan. Tuntutannya luar biasa, sulit ya mau jadi orang baik. Nah saudara, saya ingin memberitahu kepada kita semua, kalau kita sekarang merasa sulit menjadi orang baik atau lagi dalam posisi bergumul, mau terus berbuat baik begitu, saya ingin kasih tahu, saya ingin beritahu bahwa sebetulnya kesulitan-kesulitan yang ada ketika kita mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu sebetulnya kita sedang masuk ke dalam tahap proses, sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita dalam pembentukan Tuhan, kita lagi diproses oleh Tuhan. Yang walaupun proses ini, pembentukan ini adalah seringkali itu rasanya sakit dan sulit sekali, saudara. Tetapi kalau itu yang sedang terjadi, saudara jangan menyerah, karena banyak orang yang menyerah. Maka firman Tuhan datang hari ini kepada kita di siang hari yang indah ini dengan judul tema renungan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan menyerah. Kalau dalam terjemahan bahasa lama tuh apa ya, supaya kita tidak menjadi lemah. Itu sulit mengerti ya, tapi jangan menyerah, itu maksudnya. Menjadi lemah itu menyerah. Jangan menyerah. Jangan jemu berbuat baik. Nah, kesulitan untuk hidup menjadi orang Kristen juga dialami oleh jemaat di Galatia. Saudara, kalau kita perhatikan, kenapa surat-surat itu banyak dan Injil ditulis banyak, ada Injil Matius, Markus, karena ada Injil yang ditujukan kepada penerimanya siapa? Ada kepada orang Yahudi, ada kepada orang-orang non-Yahudi. Surat pengembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu kebanyakan orang-orang Yunani atau orang-orang gaul, saudara. Kalau saudara tahu ada satu suku yang tinggal di daerah situ, yang menempati kota namanya Galatia. Dan orang Galatia ini bukan orang Yahudi. Kebanyakan mereka bukan orang Yahudi, jemaat di Galatia. Nah, jemaat di Galatia sulit untuk hidup di dalam menjalani kehidupan Kristen mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka selain mereka dapat tekanan dari pemerintah Romawi, mereka dianiaya,
mereka mendapat larangan begitu. Tetapi bagi orang Yahudi, Yudaisme, mereka tuh dikucilkan dan dianggap pengikut aliran sesat. Bagi orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagi orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga dapat tekanan, mereka dapat pengajaran apa, saudara? Orang Yahudi yang Kristen ini mengatakan kepada jemaat Galatia yang non-Yahudi, kalau kamu mau sungguh-sungguh percaya Tuhan, pengikut Kristus yang sejati, kalian harus menjadi orang Yahudi. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati hukum Taurat yang dibuktikan dengan sunat. Wah, jadi orang-orang Galatia ini susah benar mau jadi orang Kristen. Udah hidupnya tambah susah, mendapat tekanan pemerintah Romawi, dari orang-orang Yahudi, Yudaizer, mereka juga menekan mereka. Sekarang dari orang Kristen Yahudi juga yang mengajarkan pengajar sesat, itu istilah dari Rasul Paulus. Orang-orang Kristen Yahudi yang mengajarkan, mau jadi orang Kristen, kalau kamu bukan Yahudi, kamu harus taat hukum Taurat dan kamu harus disunat. Waduh, mau disunat. Jadi mereka dalam kondisi yang sangat sulit sekali. Jadi saudara, dalam hal inilah kemudian Rasul Paulus digerakkan oleh Tuhan untuk menulis surat penggembalaan kepada jemaat di Galatia. Khususnya pada bagian aplikasi di pasal-pasal terakhir itu adalah bagian aplikasi. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini bagian pertama yang harus menjadi pemikiran kita, perenungan kita, saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara, jemu di sini bukan sekedar capek, letih, penat, tetapi sudah sampai kepada, dalam bahasa asli malah lebih dekat artinya kepada putus asa, sudah patah semangat, sudah kehilangan harapan, akhirnya kehilangan kemampuan untuk berbuat baik. Maka ada kata menyerah di situ, supaya kamu jangan menyerah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Banyak hal yang dapat menyebabkan kita berhenti menjadi orang baik atau berhenti melakukan perbuatan baik. Misalkan kita diperlakukan tidak adil. Kalau kita melakukan sesuatu lalu kita merasa kita diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil, kita kecewa. Kita berhenti berbuat baik. Kedua, saudara, karena ada keinginan daging, kita jangan lupa kita masih hidup dalam daging dan darah. Masih ada keinginan hawa nafsu di dalam yang bergejolak terus. Kita masih ada kecenderungan untuk berdosa. Walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus, proses pengudusan ini masih berlangsung, saudara, jangan lupa. Maka kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri. Periksalah diri kita. Apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lakukan ketika orang lain gak ada yang tahu. Itu adalah kita yang sebenar-benarnya. Hawa nafsu kedagingan kita. Atau ketiga, saudara, yaitu karakter kita. Maka ada orang mengatakan kalau mau tahu karakter sesungguhnya seseorang, beri dia kuasa, beri dia jabatan. Banyak orang baik-baik kalau lagi gak ada apa-apa, gak punya apa-apa. Tapi begitu dia punya apa-apa, dia punya kuasa dan kemampuan. Nah, karakter dia yang sesungguhnya keluar seperti apa. Itu sebabnya kita harus contoh dan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan kita komitmen, setia, melakukan hal perbuatan baik dan menjadi orang baik. Dari awal dia datang ke dalam dunia, dia menggenapkan karya keselamatan, walaupun situasi yang sulit, dia setia menggenapkan karya keselamatan itu sampai tuntas selesai. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dari mulai kelahirannya saja sudah susah, saudara. Dunia gelap pada saat itu, tidak ada tempat untuk menerima dia. Lalu dalam pelayanannya, saudara, bagaimana? Dia dianiaya, dia
dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Dia difitnah, bahkan dikatakan dia ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Dia dijual oleh muridnya sendiri. Dan dia dihina. Tetapi saudara, sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah merasa terhina. Dia disalibkan, itu adalah hinaan yang terbesar. Dihukum mati dengan cara digantung di atas kayu salib. Tetapi di dalam keadaan yang seperti itu pun, saudara, Tuhan Yesus masih berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka semua ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, keadaan gelap, keadaan jahat tidak membuat Tuhan Yesus menjadi jahat. Tapi Tuhan Yesus tetap konsisten berbuat baik. Tetap konsisten menjadi orang baik. Kenapa saudara? Karena dia tahu tujuannya dia datang. Dia jelas, clear sekali. Dia datang untuk apa? Dan dia lakukan itu taat, menjalankan kehendak dan rencana Tuhan sampai tuntas. Saudara, Tuhan Yesus nggak pernah menyerah untuk berbuat baik. Kualitas Kristen seperti inilah yang Rasul Paulus ingin dimiliki oleh jemaat di Galatia dan juga saudara dan saya hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu saudara bertanya kepada saya, Boksu, tapi kan itu Tuhan Yesus, ada nggak contoh yang lain? Yang manusia biasa dong. Orang yang terus berbuat baik padahal dia di dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan atau situasi-situasi yang gelap dalam dunia ini. Ada saudara, Alkitab kita mencatat, tapi salah satunya adalah Yusuf. Mari kita lihat secara singkat Yusuf, saudara. Yusuf diperlakukan tidak baik, dia diperlakukan tidak adil, tetapi dia tidak kecewa. Kita lihat Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang 23, 24. Dikatakan baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara lihat di sini, ada Yusuf dan ada saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudara yang lain merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari ayah mereka, yaitu Yakub. Yakub begitu sayang kepada Yusuf sehingga Yusuf diberikan pakaian yang indah, jubah yang mewah, kesayangan, anak kesayangan itu di rumah aja. Biar main-main sama papanya. Papanya senang lihat dia anak kesayangan. Saudara-saudara yang lain harus pergi kerja di ladang. Panas-panas, terik, kerja semua di ladang. Nah, saudara perhatikan. Saudara-saudaranya merasa tidak adil. Mereka mendapat perlakuan yang tidak adil. Nah, tetapi sekarang respon terhadap ketidakadilan itu bagaimana? Saudara-saudaranya merasa tidak adil dan mereka menjadi jahat. Mereka merasa dijahati tanda petik oleh ayah mereka, tetapi mereka jadi jahat. Begitu Yusuf datang membawakan rantang gitu ya, bekal untuk makan saudara-saudaranya itu, mereka bukan berterima kasih kepada Yusuf, dan Yusuf jubahnya itu dicopot dan dia dilemparkan katanya ke dalam sumur yang kering. Yusuf mendapati ketidakadilan, tetapi dia tidak menjadi orang jahat. Saudara-saudaranya menghadapi ketidakadilan, saudara-saudaranya jadi jahat. Contoh yang kedua, keinginan daging, hawa nafsu kedagingan. Kejadian 39 ayat yang 8 sampai 9. Dikatakan, tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, atas anugerah Tuhan, Yusuf dibawa sampai menjadi asisten rumah tangga dari Potifar, salah satu pemimpin dari orang Mesir, lokal ya, pemimpin lokal.
Nah, karena dia adalah orang baik, dia dipercayakan untuk mengatur rumahnya itu, saudara. Nah, sekarang di rumahnya itu ada istri Potifar. Sekarang saudara perbandingan lagi. Ada Yusuf dan istri Potifar. Di dalam godaan hawa nafsu, saudara, bagaimana kita melihat kesempatan itu dan respon antara Yusuf dan istri Potifar. Bagi istri Potifar, ini adalah kesempatan emas. Saya bisa melakukan jinah, tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya bisa melampiaskan semua hasrat kedagingan saya. Tetapi bagi Yusuf, hawa nafsu dan kedagingan itu tidak menjerat dia. Karena apa, saudara? Karena dia hidup di dalam hadapan Tuhan. Maka dia berkata kepada Potifar, semua di rumah ini diserahkan kepada saya, kecuali kamu oleh tuanku. Masakah saya berdosa kepada Allah, dikatakan. Saudara perhatikan, dia tidak mengatakan, masakan saya berdosa kepada tuanku, karena Yusuf hidup di hadapan Tuhan. Hawa nafsu kedagingan tidak bisa menjerat dia, saudara. Dia tidak memilih untuk jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, kita melihat karakter Yusuf. Singkat cerita, Yusuf diangkat menjadi orang kedua tertinggi di kerajaan Mesir Raya, Mesir yang besar itu. Dan akhirnya ketika kelaparan terjadi, saudara-saudara dia termasuk ayahnya juga diminta datang ke Mesir. Dia mau memberi makan kepada keluarganya sendiri. Tetapi saudara, ketika ayahnya masih hidup, Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik. Begitu Yakub mati, saudara, maka saudara-saudaranya khawatir Yusuf akan membalas dendam. Kejadian 50:15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara perhatikan, ini karakter. Yusuf sekarang punya kuasa, Yusuf sekarang punya kemampuan untuk membalaskan dendam. Waktu dulu dia mana bisa balas, dia anaknya paling kecil, kedua ya, Benyamin paling kecil setelah Yusuf. Tetapi semuanya kokoh-kokoh dia. Dia dijahatin, mana bisa balas dia nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, nggak punya kedudukan. Tapi sekarang dia punya kuasa itu. Ayahnya juga sudah tidak ada. Saudara-saudaranya berkata, dia pasti balas dendam nih. Tetapi Kejadian 50 kita lihat ayat yang ke-19 sampai 20, Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf dapat melihat rencana Tuhan melampaui semua kesulitan, ketidakadilan, godaan duniawi, semua tahta jabatan yang ada yang pernah dia alami sepanjang hidup dia. Dia melihat ada rencana Tuhan yang indah di situ. Nah, disitulah saudara, Yusuf tetap menjadi orang baik, tetap melakukan perbuatan baik, walaupun dia tinggal dalam situasi-situasi yang kelam, yang gelap, yang jahat, yang tidak adil, saudara. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, kualitas kekristenan seperti apakah yang kita miliki hari ini? Saudara, apakah hidup saudara dan saya semakin terang atau semakin gelap? Di tengah-tengah dunia yang semakin kacau dan gelap ini, saudara, bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita terang atau gelap, saudara? Apakah kita hari ini semakin banyak berbuat baik, atau saudara kita semakin berani untuk berbuat jahat? Saudara, apakah kita melayani Tuhan hari ini semakin berkobar-kobar, atau kita semakin loyo, saudara? Atau mungkin saudara dan saya hari ini sudah sampai titik jenuh
Saudara berpikir, buat apa menjadi orang baik? Aku capek menjadi orang baik. Saudara, saya sering mendengar kata-kata ini, saudara. Saya udah capek menjadi orang baik. Aku lelah jadi orang baik. Saya selalu dimanfaatkan orang lain. Kebaikan saya selalu dibalas dengan kejahatan. Saya lebih baik menjadi orang jahat. Saudara, kalau itu yang terjadi di antara saudara dan saya, maka ingat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa, saudara? Saudara harus ingat, ketika kita dalam keadaan kita mengalami ketidakadilan, kita sedang dalam pencobaan hawa nafsu duniawi, atau kita sedang di dalam sebuah kuasa dan kedudukan untuk bisa melakukan sesuatu yang jahat, begitu saudara. Saudara ingat baik-baik bahwa saudara dan saya diciptakan Tuhan hari ini ada dalam dunia ini. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara ingat, kalau hari ini kita ada, kita punya tugas misi yang mulia dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan saudara jemu-jemu untuk berbuat baik. Saudara jangan menyerah. Saudara jangan lakukan pekerjaan. Saudara jangan jadi orang jahat. Walaupun saudara dijahatin. Karena saudara dan saya kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan atau perkara-perkara yang baik. Atau ingatkah kita saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada mulanya, Tuhan menciptakan alam semesta, hari pertama ini baik, hari kedua ini baik, setelah menciptakan Tuhan bilang ini baik. Itu semacam Tuhan memberikan komentar atau review, atau Tuhan menikmati ciptaannya, ini baik, ini baik. Sampai pada dia menciptakan manusia, Tuhan berkata, ini sungguh amat baik. Saudara perhatikan, kita diciptakan dalam kualitas kebaikan yang sungguh amat baik. Itu luar biasa sekali, saudara. Kalau kita ini diciptakan dengan kualitas seperti itu, maka biarlah kita boleh terus hidup dalam keadaan baik, atau menjadi orang baik, atau melakukan hal-hal yang baik. Karena itu tujuan pada mulanya kita diciptakan, dengan kualitas kebaikan. Saudara, saya lanjut karena waktu. Kita perhatikan sekarang anak kalimat yang kedua dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah, ya, tidak menjadi lemah. Kalau kita tidak menyerah, datang waktunya, kita akan menuai. Apa maksudnya datang waktunya? Maksudnya adalah kita terus bertahan, jangan jemu berbuat baik, kita terus berbuat baik. Karena nanti akan datang waktunya. Apa waktunya? Itu adalah waktu Tuhan, saudara. Kapan itu waktunya? Kita tidak tahu, itu waktunya Tuhan. Tetapi yang kita tahu, waktunya itu pasti adalah waktu yang terbaik. Datang waktunya untuk apa, saudara? Datang waktunya kita akan menuai. Nah, menuai ini artinya kita mendapat upah, ya. Jadi kalau saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8 dari Galatia pasal yang ke-6, tadi kita baca di responsoria. Di situ Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Galatia, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi, kalau kita tidak jemu berbuat baik, waktunya Tuhan datang, kita akan menuai. Kita akan mendapat upah. Apa itu upahnya, saudara? Saudara jangan harap upahnya itu berkat dari Tuhan lagi yang duniawi-duniawi, saudara. Kalau itu yang saudara harapkan dan saudara tunggu-tunggu, dan itu tidak datang kepada saudara, saudara jadi orang jahat lagi.
Atau saudara jangan harap upahnya itu adalah kalau kita menabur kebaikan, kita tunggu-tunggu nanti kebaikan itu akan kembali dalam bentuk kebaikan kepada kita. Kalau itu yang kita tunggu juga saudara, kita akan menyesal dan kita akan kecewa lagi. Tetapi apa yang kita tunggu sekarang? Waktunya Tuhan itu apa yang kita tunggu dalam kita menabur dalam roh? Upah yang sesungguhnya bagi setiap anak Tuhan seharusnya adalah yang pertama-tama itu saudara adalah perkenanan hati Tuhan. Bukankah perkenanan hati Tuhan itu merupakan tujuan tertinggi di dalam kehidupan kita yang kita cari setiap hari, saudara? Agar kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kita bisa hidup seturut dengan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita melakukan firman-Nya dengan setia. Sehingga Allah melihat dari sorga, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap bertekun di dalam hidup, dalam berbuat baik, menjadi orang baik. Dan Tuhan melihat dari surga kepada kita, Dia berkenan kepada hidup kita. Dia dimuliakan, Dia disenangkan. Saudara ingat lagu anak kecil, sekolah minggu kita, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat. Ingat apa? Tuhan melihat. Kalau saya masih kecil, saya ingat sekali kalau saya tuh main game terus, atau saya berbuat nakal gitu ya. Kan saya tinggal di Teluk Gong, saudara. Pernah loh lagi banjir-banjir nih. Saya udah mandi sore. Habis mandi, saya keluar lagi main banjir-banjir, saudara. Terus mama tuh ke depan pagar liatin saya begini. Saya lagi main banjir, saya lihat orang tua begitu, saya tahu saya sedang melakukan yang salah. Lagi marah dia. Tapi ada juga suatu ketika saya melakukan sesuatu yang baik, yang mungkin membuat orang tua bangga dan senang begitu. Dari jauh, dia gak perlu bicara banyak, saudara. Dari jauh dia lihat, dan dia tersenyum dan mengangguk-angguk. Ketika saya lihat itu, saudara, saya tahu saya sedang memperkenankan hati dia. Saudara, ini bukankah upah berkat terbesar yang bisa kita dapatkan dan yang akan kita dapatkan kalau kita rajin terus hidup dalam keadaan baik, menjadi orang baik, melakukan perbuatan baik. Kenapa, saudara? Tuhan diperkenankan, Tuhan dari sorga melihat, dan Dia tersenyum dan Dia mengangguk-angguk kepada kita. Ini anakku yang kukasihi. Atau jangan-jangan, saudara, hari ini kalau Tuhan lihat kita, jangan-jangan Tuhan tuh geleng-geleng di sorga. Aduh, ini kamu udah berapa lama jadi orang Kristen? Masih begini aja. Kalau tiba datang waktunya, kita akan menuai. Kita akan mendapat upah. Dan upah yang terpenting itu yang bernilai kekal. Saudara ingat, yang bernilai kekal. Kita menabur dalam roh, kita akan menuai kehidupan kekal di dalam roh. Perkenanan hati Tuhan. Yang kedua, berkat terindah, upah yang kita dapatkan kalau kita terus menjadi orang baik, berusaha berbuat baik, saudara, adalah kita mendapat penyertaan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Yusuf beberapa ayat, saudara, saya tidak punya waktu, tetapi beberapa ayat mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Wah, saudara, itu berkat terindah dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sedang beserta dengan kita. Kalau kita tetap setia melakukan perbuatan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Percayalah, kekuatan itu datang dari Tuhan dan Tuhan sedang beserta dengan kita. Saudara, surga bukan bicara sekedar tempat. Tempat yang indah. Orang banyak bilang surga itu tempat yang indah. Jauh lebih indah dari tempat terindah yang pernah kita temui di bumi ini. Saudara jangan salah, betul Alkitab mengatakan surga itu tempat yang indah, tapi sepenggal yang belakangan lagi itu harus lengkap, saudara.
Surga itu tempat yang indah, karena di sana ada kehadiran Tuhan. Dan di situ tujuan kita, yang kita kejar sekarang, kita mau hidup selama-lamanya. Bukan karena keindahan tempat, tetapi karena kehadiran Tuhan di situ. Surga menjadi indah karena ada Tuhan. Tempat yang indah tanpa kehadiran Tuhan, itu sesungguhnya ada neraka, saudara. Tapi sebaliknya di dalam hidup ini banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tantangan kita yang kadang-kadang bikin kita jengkel, kecewa, sedih, takut, saudara. Di dalam dunia yang gelap ini sekalipun, saudara, kalau ada kehadiran Tuhan di situ, sesungguhnya tempat itu adalah surga buat kita. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu upahnya, saudara. Kalau kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Asalkan kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, kita tetap berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Yusuf hidup dari penjara ke penjara, dibuang sana-sini, saudara. Tapi saudara lihat, ada penyertaan Tuhan kepada dia. Yusuf malam bisa tidur nyenyak, saudara. Mimpi-mimpi lagi tidurnya. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Saudara, jangan kita khawatir, kita mau cari hidup enak, tanpa tantangan, tanpa halangan. Gak ada itu, saudara. Yang paling penting adalah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberikan damai sejahteranya, kekuatan bagi kita menghadapi berbagai persoalan yang ada. Tuhan menyertai kita. Itu upah dan berkat yang besar buat kita. Yang terakhir, kita sekarang masuk ke ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6. Karena itu selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara garis bawahi kata terutama kepada saudara seiman. Tapi saudara juga jangan salah pikir begitu ya, jangan salah tafsir. Oh kalau gitu kita berbuat baik hanya kepada saudara kita seiman aja. Bukan itu. Selama masih ada kesempatan, atau dengan kata lain, selama kita hidup dalam dunia ini, selama kita mampu melakukannya, selama kita bisa melakukannya, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Kenapa ini penting, saudara? Karena kita ditempatkan Tuhan dalam situasi, dalam lokasi kita masing-masing itu ada rencana Tuhan. Agar kita boleh menyatakan kasih Tuhan. Agar kita boleh menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Tuhan sudah taruh kita di mana-mana, saudara. Sesuai dengan tempat kita masing-masing. Supaya kita bercahaya, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saluran berkat Tuhan. Melalui kehadiran kita, orang-orang yang tidak seiman itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Minggu lalu Pendeta Juinda Lisa dia berkata, kita ini adalah Alkitab yang dibaca oleh kebanyakan orang yang gak pernah baca Alkitab. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Disitulah kita menjalankan amanat agung Tuhan untuk menjadi terang dan garam, untuk akhirnya boleh bersaksi dan menjangkau orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, tetapi ada anak kalimat selanjutnya, terutama kepada saudara seiman. Nah, di sini kita boleh melihat keindahan dari komunitas persekutuan orang-orang percaya. Kenapa terutama kepada saudara seiman? Kita bisa melihat dari Galatia pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan begini, saudara, jikalau ada di antara kamu, saudara seiman ya, jemaat, di antara jemaat, ada yang jatuh dan berbuat dosa, maka kamu yang rohani harus membimbing dia untuk dia kembali ke jalan yang benar. Artinya, di dalam komunitas saudara seiman itu kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling memotivasi, kita boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau kita jatuh, kita jalan ke jalan yang salah, maka saudara seiman ini harus kembalikan ke jalan yang benar begitu. Maka itu terutama
saudara. Kenapa? Karena kalau kita berjuang sendiri, pasti nggak bisa. Pasti nggak sanggup. Maka saudara perlu ada komunitas yang saling menguatkan, saling memproses satu dengan yang lain, dan tempat kita saling membentuk menjadi karakter seperti karakter Kristus. Jadi ada komunitas yang saling menjaga. Maka kalau saudara perhatikan kata-kata dari Rasul Paulus di surat pengembalaannya di Galatia, saudara selalu Rasul Paulus memakai kata kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Rasul Paulus nggak pernah pakai kata ganti orang kedua. Janganlah kamu. Kamu kan yang dalam kesulitan hidup ini, kamu jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi Rasul Paulus memakai kata kita, saudara. Artinya, kalau kita itu artinya bukan hanya kamu yang sedang bergumul untuk terus menjadi orang baik, untuk terus melakukan perbuatan baik. Saya juga lagi bergumul. Maka kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik kita. Kenapa saudara? Karena kalau saudara baca surat Galatia, Rasul Paulus juga sedang bergumul kepada jemaat Galatia. Kenapa? Karena para penghasut, pengajar-pengajar sesat, mereka berkata kepada jemaat di Galatia, kamu jangan percaya Rasul Paulus, ajaran dia. Kalau kamu mau jadi orang Kristen, kamu harus disunat. Kok begitu? Iya, jangan percaya kepada Paulus, karena Paulus itu bukan rasul. Jadi kerasulan Rasul Paulus itu dipertanyakan dalam surat Galatia. Saudara bayangkan, jemaat Galatia adalah jemaat yang dia rintis, yang dia PI begitu ya, yang dia bangun jemaat ini. Tetapi jemaat Galatia adalah jemaat yang mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus. Emang kamu adalah murid yang dipanggil langsung dari Tuhan Yesus? Emang kamu adalah murid yang bersama-sama dengan ke-12 murid lainnya ketika Tuhan Yesus melayani? Wah, Rasul Paulus bergumul. Ini jemaat yang dia rintis, sekarang mempertanyakan kerasulan dia. Kehamba Tuhanannya dia dipertanyakan oleh jemaatnya sendiri. Maka ketika dia tulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita menyerah untuk menjadi orang baik. Dia sendiri di dalam pergumulan yang sama, saudara. Maka di dalam surat Galatia kita lihat bagaimana Rasul Paulus mulai dengan menjelaskan bagaimana dia menjadi rasul. Dia betul ditunjuk langsung oleh Tuhan ketika dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan memanggil dia untuk menjadi pemberita Injil atas bangsa-bangsa. Dia jelaskan itu dalam Galatia di awal-awal saudara, di pasal-pasal yang awal. Lalu dia jelaskan kepada jemaat Galatia, untuk menjadi orang Kristen tidak perlu disunat. Kenapa? Dia jelaskan Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Terlebih dahulu, satu pasal sebelum ada perintah agar Abraham dan keturunannya untuk disunat. Itu dalam surat Galatia semua, saudara. Yang saya mau katakan adalah, Rasul Paulus ketika dia mengingatkan jemaat di Galatia, sebenarnya firman Tuhan itu sendiri sedang merefleksikan kepada dia sendiri. Itulah pentingnya saudara seiman, perkumpulan saudara seiman. Ketika kita punya komunitas yang saling mengingatkan, saling memotivasi, saling menjaga, saling mendukung. Disitulah kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan itu penting, terutama kepada saudara seiman. Jangan lelah berbuat baik di dalam komunitas orang percaya ini, saudara. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur sekali. Saya punya rekan-rekan hamba Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur juga saya bisa melayani dengan rekan-rekan majelis yang luar biasa. Saya bersyukur juga saudara, saya melayani jemaat-jemaat Immanuel yang luar biasa semuanya. Kenapa saya bilang luar biasa, ini bukan lip service saudara. Karena ketika saya menasehati rekan-rekan hamba Tuhan, majelis, jemaat, tetapi kadang-kadang juga saya dinasehati, saya dibentuk, saya nggak kerjaannya cuma memberi, saya juga mendapatkan saudara. Ketika saya
memulihkan rekan-rekan sepelayanan, memulihkan, mendoakan, melayani rekan-rekan jemaat semua. Tapi ada waktunya juga saudara saya dipulihkan, saya dilayani. Saudara, inilah keindahan dalam persekutuan saudara seiman. Dan ini menjadi penting. Ketika saya membangun, saya juga dibangun. Ketika saya memberkati, saya juga sedang diberkati. Saudara, biarlah di dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini, mari kita jangan menyerah. Tetap menjadi orang baik, tetap melakukan perbuatan yang baik. Sehingga kekuatan damai sejahtera Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang indah. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau terus hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan. Di dalam dunia yang tidak ideal yang kami alami pada saat ini. Tuhan terus memproses kami, membentuk kami, menguduskan kami. Sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan hati-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang terus disertai oleh Engkau. Terima kasih firman-Mu yang begitu indah, kuatkan kami, Roh-Mu yang kudus, menolong kami melakukan firman. Sebentar kalau kami akan masuk ke dalam meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, kami tidak layak, tapi biarlah dengan anugerah-Mu yang besar itu ya Tuhan, sekali lagi kami boleh mendapat pemulihan, kekuatan, penyegaran, bahkan kebangunan rohani dari Engkau saja. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.